kita nih sebagai orang tua buat tahu kalau misalnya anak kita tuh punya kemampuan intelektual yang di atas rata-rata itu gimana sih Ci cara taunya? Palingan datang ke psikolog sih ya. Jadi bisa ke praktek mandiri ataupun yang di rumah sakit. Jadi langsung mengikuti tes IQ. Banyak sih faktornya yang dilihat. Ya kayak balik lagi kayak problem solving. Jadi pokoknya segala sesuatu yang melibatkan fungsi otak untuk berpikir, menganalisa, menyelesaikan sesuatu, mempelajari sesuatu, itu kita bisa lihat sih. Oh anak ini cerdas ya. Oh anak ini kayaknya masih standar sesuai usianya. Oh anak ini mungkin kurang. Tapi potensinya besar, kecerdasannya besar, tapi karena orang tua terlalu sibuk, lebih banyak pakai gadget, akhirnya tidak terstimulasi dengan baik, tidak punya kesempatan mencoba, atau selalu dibantu, jadi dia tuh nggak punya kesempatan mencoba, jadi itu juga bisa mengurangi potensi. Iya sih, jadi modalnya besar tapi nggak diarahkan dengan baik gitu. Halo semuanya, kembali lagi di TWBB. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang lagi ramai mungkin ya akhir-akhir ini, Cici. Karena kan sekarang tuh musim anak-anak masuk sekolah ya. Jadi, kali ini teman-teman kita akan membahas topik tentang mendidik anak dengan IQ superior dan very superior. Nah, sebelum kita masuk mungkin Cici boleh jelaskan dulu nggak Ci arti dari superior itu apa sih? Mungkin biar orang-orang yang nonton nih ngerti gitu arti dari superior. Atau saya jelasin dulu kenapa ambil topik ini ya? Boleh. Kan khususnya di Bandung sendiri, di Jawa Barat gitu, kemarin tuh seleksi masuk tuh ada yang namanya tes masuk Maung dan Cibi gitu ya. Nah itu tuh menyasar anak-anak dengan IQ 130 ke atas. Nah jadi makanya jadi menarik bahwa ini tuh lagi dikejar gitu ya sama orang tua tuh, bahwa anak saya bisa nggak ya dapat IQ segitu 130 dan masuk lewat jalur Cibi atau Maung gitu. Nah tadi kalau Hana bilang superior dan very superior itu, kalau di IQ, skala IQ ya 120 ke atas itu sampai di bawah 130 itu superior. Kalau very superior itu di atas 130. Berarti sih. Superior dan very superior itu lebih ke skalanya ya. Jadi kayak anak yang cerdas banget gitu, pinter banget gitu sih. Nah kalau gitu apa sih perbedaan antara anak yang cerdas, anak yang superior, sama anak yang gifted? Kalau yang, ya balik lagi mungkin patokannya di potensi IQ-nya ya, di skala IQ-nya. Kan kalau yang rata-rata itu 90 sampai 110. Di atas itu berarti disebutnya di atas rata-rata sampai di bawah 120. Superior 120 sampai 130. 29 lah ya. Nah, kalau yang dibilang cerdas ya berarti kan kemampuan dia belajar, kemampuan dia menganalisa, daya ingat, semuanya tuh sesuai dengan potensinya tadi. Kalau dia ada di cerdas, berarti dia lebih cepat gitu ya dibandingin teman-temannya dalam belajar hal yang baru, menganalisa, secara fokus, konsentrasi. Terus kalau yang lebih cerdas lagi, berarti kan lebih cepat lagi tuh pemrosesan informasinya dalam belajar, dalam mengenali segala sesuatu yang baru gitu-gitu. Nah kalau yang gifted itu ditambah dengan potensi secara kreativitas sama komitmen belajarnya itu sangat tinggi gitu. Jadi belum tentu anak yang superior atau very superior itu jadi gifted gitu, karena kan harus didukung dengan yang tadi ada kreativitas sama komitmen belajar yang tinggi. Berarti itu ya yang membedakan adalah kreativitas dan komitmen belajar anaknya. Terus kalau misalnya anak IQ-nya lebih tinggi tuh otomatis buat anak ini tuh jadi sukses nggak sih, Ci? Enggak sih kalau menurut saya. Kalau menurut kamu? Nggak juga sih. Nggak juga, karena kan faktor sukses itu nggak cuman dari IQ gitu, ada faktor-faktor lainnya. Jadi kalau misalnya package gitu ya, paket anak itu kalau memang, atau kita secara individu pengen sukses, berarti kan harus paket lengkap ya. Kalau buat saya sendiri sih lebih lihatnya jadi ada secara potensi IQ-nya, secara kecerdasannya cukup gitu ya untuk menunjang dia bekerja, untuk berkarir. Terus ditunjang lagi dengan secara karakter, apakah dia karakternya berdaya juang tinggi gitu ya, tidak mudah menyerah, mau mencoba kayak gitu-gitu. Terus ditambah lagi mungkin ada faktor dari koneksi. Jadi kalau dia punya karakter yang bagus,
potensi kecerdasannya bagus tapi tidak punya koneksi juga kan agak susah ya berkembangnya kan. Jadi jaringannya tuh sempit gitu. Terus yang terakhir kalau buat saya hoki. Kenapa gitu, Ci? Ya, balik lagi kalau tadi 3 kuncinya dia punya, tapi tuh orangnya tuh yang dirundung kesialan terus gitu ya. Jadi kayak nyoba apapun, udah berusaha dengan keras, tapi tuh gagal lagi gitu sih. Jadi faktornya yang terakhir mungkin hoki. Oke, berarti banyak ya sebenarnya sih faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus kalau misalnya kita nih sebagai orang tua, buat tahu kalau misalnya anak kita tuh punya kemampuan intelektual yang di atas rata-rata itu gimana sih, Ci, cara taunya? Palingan datang ke psikolog sih ya. Jadi bisa ke praktek mandiri ataupun yang di rumah sakit. Jadi langsung mengikuti tes IQ. Idealnya itu umur berapa gitu, Ci? Kita maksudnya bisa ke psikolog untuk anak kita? Dari kecil sudah bisa sih, dari usia TK udah bisa untuk minta untuk dilakukan tes psikologi. Terus ya sampai dewasa juga kita secara psikologi itu punya alat tesnya yang udah terukur, udah bisa dipercaya gitu untuk membuktikan bahwa potensi kecerdasan seseorang tuh berapa gitu sih. Oke, kalau dari kehidupan sehari-hari bisa terlihat nggak sih, Ci? Kalau misalnya anak yang IQ-nya lebih tinggi itu ada nggak misalnya tanda-tandanya mungkin gitu? Mungkin secara kalau komunikasi gitu ya, kalau kita kayak gini nih ngobrol, nyambung nggak sih pertanyaan dengan jawabannya? Terus misalnya secara pengetahuannya dia luas atau sempit. Terus bisa dilihat juga dari faktor konsentrasinya, apakah konsentrasi dia bisa fokus atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi banyak sih faktornya yang dilihat. Ya kayak balik lagi kayak problem solving. Jadi pokoknya segala sesuatu yang melibatkan fungsi otak untuk berpikir, menganalisa, menyelesaikan sesuatu, mempelajari sesuatu, itu kita bisa lihat sih. Oh anak ini cerdas ya. Oh anak ini kayaknya masih standar sesuai usianya. Oh anak ini mungkin kurang. Tapi hati-hati juga, jangan langsung lihat tandanya, langsung dianalisa. Wih anak saya misalnya kurang ya, gitu. Nah, hanya dengan kayak tadi udah disebutin tuh ya, kayak konsentrasi, memori, problem solving. Mungkin aja itu tuh anaknya kurang stimulus. Jadi tadinya potensinya besar, kecerdasannya besar, tapi karena orang tua terlalu sibuk, lebih banyak pakai gadget, akhirnya tidak terstimulasi dengan baik, tidak punya kesempatan mencoba, atau selalu dibantu, jadi dia tuh nggak punya kesempatan mencoba, jadi itu juga bisa mengurangi potensi. Iya sih, jadi modalnya besar tapi nggak diarahkan dengan baik gitu. Oke. Nah kalau misalnya anak dengan IQ-nya tinggi gini, Ci, ada nggak sih tantangan emosional mungkin atau sosial yang dihadapi gitu untuk anak-anak dengan IQ yang tinggi itu? Ada sih pasti. Kalau saya lihat di pengalaman sehari-hari aja ya, sebagai dulu guru BK ataupun psikolog anak gitu, kan mereka tuh cara belajarnya lebih cepat dari anak lain. Jadi secara sosial mungkin jadi males ya kerja sama dia. Kok dia tuh nggak sesuai harapan saya, jadi punya target passing grade-nya yang lebih tinggi dibandingin anak lain. Jadi kayak secara sosial mungkin jadinya mungkin merendahkan kalau kita nggak arahkan dengan baik sih secara orang tua. Terus kan secara emosional juga tadi kan dia punya passing grade-nya tinggi, perfeksionis. Jadi mungkin lebih sensitif saat hasilnya nggak sesuai harapan dia gitu sih. Nah, cara mengatasinya tuh gimana sih, Ci? Maksudnya biar ya anak itu nggak merasa seperti itu gitu, karena kayaknya dukungan orang tua atau lingkungan sekitar kan sangat berpengaruh gitu kan, Ci. Nah, apa sih yang harus bisa kita lakukan gitu? Palingan kalau di rumah dulu mungkinnya jadi dikasih pengertian bahwa ya kamu tuh punya potensi yang besar, tapi nggak semua tuh harus ngikutin secara caranya kamu. Kadang kita yang harus ngikutin cara orang lain. Jadi kayak diajarin lagi gitu cara bersikapnya, cara menyikapi permasalahan, terus diajarin juga kayak tadi cara mengelola emosinya. Kalau kamu lagi kerja sama bareng sama teman-teman, terus temennya lambat, temennya nggak ngerti, atau temennya males, nggak kayak kamu, kayak keinginan berprestasinya tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, gimana sih misalnya diajarin cara ngomongnya, kamu bisa ngomongnya, misalnya kita tuh lagi kerja, boleh nggak fokus, jadi banyak diajarin lebih ke skill-skill sosial, skill pengendalian diri, skill pengendalian emosi sih kalau menurut saya. Berarti kayak diberi penjelasan dan ngajarin skill gitu ya? Iya. Oke. Jadi dia juga belajar bahwa dengan potensi yang dia punya tuh malah bisa bantu orang. Jadi bukan
jadi egois, jadi individualism gitu-gitu sih. Oke. Nah, kenapa sih Ci sebagian anak cerdas itu biasanya tuh kayak mereka tuh lebih cepat bosan dibandingkan anak-anak biasanya, terus kadang juga perfeksionis, terus juga kayak kurang termotivasi gitu. Itu kenapa ya, Ci? Kalau misalnya cepet bosen, karena kan dia pinter, cara belajarnya cepet. Jadi kalau dikasih 10 soal tuh misalnya orang lain selesaiin 30 menit, dia misalnya 15 menit udah selesai. Jadi kan udah gitu teh, saya mau apa lagi? Ya bisa mungkin jadinya mengacau gitu ya, gangguin. Atau enggak jadi kurang motivasi yang tadi, ini mah soalnya terlalu gampang gitu. Jadi dia males, nggak ada tantangan gitu sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya menurut Cici dengan anak-anak yang seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan orang tua ataupun guru? Karena kan kayak misalnya, berarti kan orang tua harus menyediakan banyak aktivitas juga kan, Ci? Begitu betul. juga dengan guru. Dan kalau guru di sekolah kayaknya nggak bisa nih cuma fokus ke anak itu gitu kan. Nah, gimana sih cara bisa menghandle anak-anak ini biar tetap mau loh untuk belajar gitu? Karena kan mereka punya potensi sebetulnya kan, Ci? Ya, potensinya kan besar banget ya. Yang pertama pastinya tadi balik lagi orang tua kasih pengertian. Jadi kalau di sekolah itu memang punya grade-nya segini gitu. Jadi mungkin ini buat kamu terlalu susah, terlalu mudah. Jadi kalau misalnya kamu udah selesai, kita bisa ajarin apa kayak misalnya menggambar atau baca buku. Terus itu didiskusikan ke wali kelas ataupun ke pihak sekolah supaya penanganannya tuh sejalan. Jangan sampai orang tua di rumah ngasih taunya kayak tadi tuh, kamu boleh nih misalnya kamu boleh baca buku, menggambar. Taunya di sekolah kalau ngerjain tugas, nggak boleh memegang buku, nggak boleh pegang alat warna atau menggambar. Nah itu kan jadinya bingung ya anaknya gitu. Jadi pertama dari rumah diajarin bahwa apa sih harus ngapain sih kalau kamu udah selesai. Terus menyikapi situasi yang nggak sesuai dengan harapan kamu tuh gimana. Nah didiskusikan ke sekolah juga. Terus di rumah juga bisa ditambahin cari aktivitas yang sesuai minat anak dan potensi anak mungkin ya. Kalau anaknya kelihatan berbakat, misalnya kayak sekarang tuh komputer banget ya anak-anak sekarang ya. Nah bisa diajarin ikut coding misalnya, ataupun misalnya kalau dia tertarik tuh anak sekarang cita-cita semua kayaknya rata-rata youtuber gitu ya. Misalnya kita bisa ajarin, oh ini misalnya editing video kayak gini, ngerekam video kayak gini. Mungkin jadi difasilitasi sesuai dengan potensinya, terus minatnya kemana gitu sih kalau menurut saya. Jadi energinya tuh terarahkan dengan baik. Berarti sebenarnya peran keluarga gitu ya, Ci, yang paling mendukung di sini. Apalagi anaknya masih kecil ya, mungkin jadi penanaman nilai-nilainya semua dari kecil. Kalau udah mulai remaja kan mereka udah lebih bebas, udah lebih bisa mengarahkan diri sendiri. Misalnya ekskulnya pengen ikut ekskul apa kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau untuk anak-anak yang seperti itu lebih baik dipersiapkan, maksudnya secara tadi ya ngajarin skill supaya mereka nggak cepat bosan gitu-gitu. Apakah pas mereka masuk sekolah atau justru sebelum sekolah sebenarnya kita harus siapinnya, Ci? Kalau tadi iya, alarmnya bunyi. Oke, jawab dulu aja ya sambil lanjut ya. Kalau tadi kan secara pengetesan psikologi untuk bisa tahu potensi anak itu udah bisa dari kecil kan. Tadi saya bilang dari TK gitu udah bisa tahu anak saya kecerdasannya berapa. Nah mungkin kalau orang tua ada yang mau cekin anaknya dari dini itu bisa langsung cek. Jadi bisa tahu oh ke arah mana ya harus diarahkan. Misalnya lebih kalau anak kecil kan kayak aktivitas fisik ya supaya energinya juga terbuang kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau sedini mungkin setelah tahu bisa langsung diarahkan. Tapi kalau misalnya anaknya sekarang udah SD atau udah remaja nggak apa-apa sih, cek aja. Dan hasil pemeriksaan psikologi itu biasanya berlakunya 6 bulan ya, 6 bulan sampai setahun. Jadi kalau dulu udah cek, boleh dipastikan lagi di sekarang kayak gitu. Di sini usia-usia TK juga bisa dicek. Usia TK udah bisa cek. Oke, nah kalau misalnya prinsip pola asuh nih, Ci, untuk orang tua yang paling penting dalam mereka membesarkan anak-anak dengan IQ superior itu apa aja sih, Ci? Yang pertama mungkin kayak tadi ya nilai-nilai hidupnya harus ditekankan karena kan mereka itu spesial. Jadi ada kecenderungan tadi mudah bosan, memandang orang lain jadi lebih rendah, terus memandang bahkan bisa aja memandang guru pun jadi lebih rendah karena kan
yang guru tahu ternyata saya tahu Ya, lebih banyak ya. gitu. Jadi lebih ke nilai-nilai norma, aturan sosial itu dulu sih kalau kata saya ditanamkan. Terus yang kedua fasilitasi minat, potensi dan minatnya supaya dia nggak mudah bosan. Kalau mudah bosan, akhirnya nggak merasa tertantang, nanti ujungnya ke underachiever. Underachiever tuh yang harusnya potensinya kayak tadi tuh 120 ke atas atau 130, tapi nilainya kok di bawah rata-rata atau malah rata-rata. Itu kan nggak banget gitu untuk ciri-ciri anak yang superior ataupun very superior gitu. Oke, berarti prinsip pola asuh yang paling utama memfasilitasi ya berarti Ci. Mengajarkan dan memfasilitasi gitu. Oke, nah biasanya kan kalau anak-anak yang cerdas kan suka banget nih Ci nanya-nanya aturan gitu kan. Ya, mempertanyakan Iya. bukan aturannya semua dipertanyakan Iya. kayak ini kenapa gitu kan. Nah, gimana sih cara kita tetap menetapkan batasan gitu tanpa kita tuh kasih padam gitu rasa ingin tahu anak-anak ini? Mungkin dikomunikasiin ya, kalau enggak ya dikomunikasiin misalnya kalau ya diajarin bahwa saya tuh pernah ngobrol sama teman saya, dia tuh punya anak toddler 2. Terus dia bilang gini, saya tuh ngajarin anak saya karena saya juga punya pekerjaan, punya bisnis yang harus diurus kayak gitu. Ketika saya masuk ke ruangan kerja, itu saya tidak boleh diganggu. Jadi anak tuh juga tahu batasan, oh saya boleh nanya-nanya selama mama saya di area yang umum gitu, di rumah, ruang tamu lah, dapur lah. Kalau saya punya pertanyaan saya bisa tuh, atau saya mau ngajak ngobrol, atau saya punya keperluan apa. Tapi begitu mama saya masuk ke ruangan yang belajar atau ruang kerja, itu saya nggak boleh ganggu. Jadi anak belajar batasan gitu. Jadi mungkin kita kalau capek ya pasti orang tua tuh nanya kenapa ini, kenapa itu. Ya mungkin bisa dikasih batasan juga, misalnya orang tuanya free-nya kapan, atau menyediakan waktu khusus. Kalau enggak ya tadi cari banyak kegiatan supaya anaknya lebih terasa, atau beliin buku kayak gitu supaya anak bisa juga menggali dari situ kayak gitu. Dan mungkin itu yang perlu konsisten dari awal kali ya Ci. Betul, iya. Karena itu kan kayak harus netapin rules dari awal Betul, buat anak-anak ini ya. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu, dari kapan sih Ci orang tua tuh harus bisa netapin rules dari awal ini gitu? Sesuai dengan usia perkembangan kayaknya ya. Jadi kan pastinya tentunya kalau anak di bawah 5, anak di bawah 10, anak remaja itu aturannya pasti akan berubah seiring perkembangan usia anak gitu. Dan perubahan cara berpikir anak juga, karena kan secara cara berpikir pasti berkembang terus kan anak-anak. Ya palingan disesuaikan dengan usianya, kayak pemberian, kalau anak masih kecil kayak pemberian reward itu lebih ngaruh mungkin dengan kalau dia patuh akan aturan, didiskusikan. Jadi mungkin kalau anak kecil lebih searah mungkin ya, di rumah tuh harus gini gitu. Kalau udah mulai agak besar masuk SD kelas besar tuh 4, 5, 6 udah mulai diajak diskusi. Aturannya seperti ini, kalau menurut kamu gimana, enaknya ketemu di mana. Nah kalau remaja lebih dari sudut pandang dia atau sudut pandang kita, ketemu di tengahnya gimana gitu sih. Oke, berarti nggak apa-apa ya Ci kalau misalnya anak-anak yang masih kecil untuk rules-nya bisa langsung dari orang tua, Iya. tapi udah agak besar ya Bisa. mulai negosiasi gitu lah ya Ci. Iya. Oke, nah kalau misalnya BWWB.